Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif Podcast, tempat kita ngobrolin dunia sinematografi, videografi, dan storytelling. Saya Arafandi siap menemani kalian di episode kali ini. Saat menonton film, pernah nggak kalian merasa benar-benar terserap ke dalam cerita, seolah-olah kalian ada di dalamnya? Itu bukan kebetulan. Semua itu terjadi karena penerapan prinsip narasi visual yang kuat. Nah, di episode ini kita akan membahas bagaimana elemen-elemen visual dalam sinematografi bisa membantu membangun cerita yang lebih efektif dan menarik. Jadi, buat kalian yang ingin meningkatkan kemampuan storytelling, simak episode ini sampai akhir. Sebelum masuk ke detail teknis, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan narasi visual dalam sinematografi. Narasi visual adalah teknik menyampaikan cerita melalui elemen-elemen visual tanpa harus selalu bergantung pada dialog atau narasi verbal. Kenapa narasi visual itu penting? Yang pertama, narasi visual menarik perhatian penonton. Film yang kuat secara visual akan lebih mudah menarik perhatian dan meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, narasi visual bisa membangun emosi dan suasana. Komposisi, pencahayaan, warna, dan gerakan kamera bisa mempengaruhi emosi penonton. Kemudian, narasi visual juga menghindari eksposisi berlebihan. Dengan teknik visual yang tepat, kita bisa menunjukkan dan menceritakan secara langsung. Semakin kuat narasi visual kamu, semakin efektif film yang kamu buat. Sahabat RFA, narasi visual bisa menggunakan semiotika. Mana semiotika dalam film adalah cara menyampaikan cerita melalui tanda, simbol, dan makna yang tersembunyi dalam elemen visual. Semiotika dalam film membantu menyampaikan pesan tanpa harus selalu menggunakan dialog atau narasi verbal, sehingga penonton bisa menangkap makna melalui gambar, warna, komposisi, dan gestur karakter. Apa saja elemen-elemen semiotika dalam narasi visual? Yang pertama adalah icon atau iconic signs, di mana tanda menyerupai objek aslinya. Kemudian yang kedua adalah index atau indexical sign, di mana tanda yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, asap menandakan adanya api, atau bayangan panjang menunjukkan waktu sore. Kemudian yang ketiga adalah simbol atau symbolic sign, tanda yang maknanya ditentukan oleh budaya atau konvensi. Contoh, warna merah melambangkan bahaya atau gairah, burung melambangkan kebebasan. Nah, penerapan dalam film, warna sebagai penanda emosi, biru untuk kesedihan atau ketenangan, in the mood for love, merah untuk kemarahan, bahaya atau hasrat. Kemudian properti dan objek sebagai simbol juga. Jam yang rusak bisa melambangkan waktu yang berhenti atau kenangan yang tak bisa dilupakan. Kemudian cermin bisa melambangkan dualitas karakter atau juga introspeksi. Cahaya obor yang mati bisa menggambarkan semangat yang hilang atau kematian sebuah semangat. Selain itu juga narasi visual diperkuat juga sebagai dari gestur dan ekspresi wajah. Tatapan kosong bisa menunjukkan keterasingan atau trauma. Senyuman palsu bisa menandakan kepura-puraan atau tekanan batin. Komposisi dan framing juga bisa menentukan simbol. Karakter yang diposisikan di sudut frame bisa menggambarkan keterasingan. Sudut kamera rendah membuat karakter terlihat dominan dan berkuasa. Kenapa simbol ini penting? Dengan menggunakan semiotika simbol dalam narasi visual, ini memungkinkan filmmaker untuk menyampaikan pesan secara lebih halus dan mendalam. Ini juga menciptakan pengalaman menonton yang lebih kaya karena makna bisa ditafsirkan berlapis-lapis oleh penonton. Sebagai seorang filmmaker, apakah kamu punya pengalaman menarik dalam menerapkan semiotika dalam film yang pernah kamu buat? Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip narasi visual dalam produksi film. Yang pertama, rencanakan dengan storyboard. Buat sketsa visual sebelum produksi agar setiap adegan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian bereksperimenlah dengan sudut pandang. Jangan takut mencoba perspektif yang berbeda untuk memperkuat storytelling. Yang ketiga, gunakan cahaya untuk mengarahkan perhatian atau menentukan point of interest. Cahaya bisa digunakan untuk menyoroti elemen-elemen penting, elemen-elemen semiotika dalam frame. Kemudian bermain-mainlah dengan warna dan kontras. Pilih palet warna yang sesuai dengan mood dan emosi cerita. Gunakan simbolisme untuk meningkatkan kedalaman cerita. Elemen kecil seperti objek latar belakang bisa memiliki makna lebih dalam. Jangan hanya berpikir teknis, tapi pikirkan juga bagaimana setiap elemen visual bisa membantu menyampaikan cerita. Film yang hebat bukan hanya soal cerita yang bagus, tetapi juga bagaimana cerita itu dikemas secara visual agar terasa lebih hidup.
Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang penerapan prinsip narasi visual dalam sinematografi. Semoga episode ini membantu kalian dalam membuat film yang lebih menarik dan bercerita secara visual. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif serta teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan, silakan bisa kirim DM ke Instagram berikut ini. Salam Lensa Kreatif dan teruslah berkarya.